Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Hukum Perlindungan Internasional. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian dari hukum perdagangan internasional. Jadi, hukum perdagangan internasional ini adalah cabang hukum yang mengatur transaksi dagang lintas negara antar entitas hukum, baik negara, perusahaan, maupun individu. Fokus utamanya adalah menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan dalam aktivitas perdagangan global. Tujuan hukum perdagangan internasional. Nah, tujuan dari hukum perdagangan internasional ini yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui kelancaran arus barang dan jasa. Dan yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi dan spesialisasi produksi. Yang keempat, mencegah diskriminasi perdagangan antar negara. Dan yang kelima adalah menyelesaikan sengketa dagang secara adil dan damai. Nah, karakteristik hukum perdagangan internasional itu yang pertama ada berlaku lintas yurisdiksi negara. Terus yang kedua, berdasarkan pada perjanjian internasional yang bersifat sukarela namun mengkiat. Dan yang ketiga, multi aktor, melibatkan negara, organisasi internasional, dan sektor swasta. Dan yang keempat, yaitu dinamis mengikuti perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik global. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip utama dari hukum perdagangan internasional. Prinsip yang pertama adalah MFN, yaitu setiap keuntungan perdagangan yang diberikan pada suatu negara harus diberikan kepada semua mitra WTO. Dan yang kedua ada national treatment, yaitu produk asing harus diperlakukan sama seperti produk domestik setelah masuk pasar. Terus yang ketiga ada non-discrimination, yaitu dilarang memberikan produk berdasarkan asal negara. Dan yang keempat, transparasi, yaitu kebijakan dan regulasi perdagangan harus jelas dan terbuka. Dan yang terakhir adalah fair trade, atau praktik perdagangan harus adil dan tidak menyesatkan. Sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional yang pertama adalah perjanjian internasional atau multilateral. Contohnya adalah WTO Agreement, regional, contohnya AFTA, dan bilateral. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional, yaitu praktik yang diterima secara umum sebagai hukum. Yang ketiga ada jurisprudensi internasional, yaitu putusan WTO, ICSID, ICC. Terus yang keempat ada prinsip umum hukum seperti itikat baik, keadilan, dan kepatuhan kontraktual. Aktor dalam perdagangan internasional, yaitu ada negara yang mengatur kebijakan dan ikut serta dalam perjanjian. Terus ada organisasi internasional, contohnya WTO, UNCTAD, dan IMF. Terus ada perusahaan multinasional, pelaku utama ekspor impor. Dan juga ada arbiter internasional seperti AID dan ICC untuk menyelesaikan sengketa. Organisasi dan perjanjian penting. Yang pertama, WTO mengatur sistem perdagangan global dan menyelesaikan sengketa. Terus yang kedua ada GATS, TRIPS, bagian dari WTO yang untuk perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Terus juga ada UNCTAD, itu membantu negara berkembang dalam perdagangan. Dan IMF dan World Bank, yaitu menyediakan stabilitas moneter dan pembiayaan proyek. Perdagangan digital dan isu kontemporer, yaitu e-commerce. Perdagangan digital menentang regulasi klasik. Terus ada perdagangan karbon, yaitu mengatur ekspor impor yang berdampak pada lingkungan. Terus ada proteksionisme modern, negara cenderung kembali membatasi pasar. Terus ada geopolitik, perdagangan kini juga dipengaruhi oleh isu keamanan dan politik luar negeri. Nah, kesimpulannya yaitu hukum perdagangan internasional memberikan landasan hukum agar perdagangan antar negara berjalan adil,
terbuka dan efisien. Terus dengan mengikuti prinsip dan perjanjian internasional, negara dan pelaku usaha dapat memaksimalkan potensi perdagangan global di tengah tantangan kontemporer. Kolaborasi dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci untuk stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Baik, sekian presentasi hukum perdagangan internasional hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.